Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini, hari Kamis, 20 Mei 2021, bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113 tahun. Hari ini kita berkumpul di depan patung kuda di Silang Monas untuk aksi solidaritas membela saudara-saudara kita kaum muslimin di tanah yang diberkahi Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin selama 17 bulan. Sebelum acara dimulai dengan para orator-orator yang akan membuka wawasan kita buka aksi ini dengan bacaan umur kita yang ada Al-Fatihah. Ramadan 1442 Hijriah, malam 27, ketika kaum muslimin Palestina sudah sholat tarawih pada Al-Aqsa, mereka dibombardir oleh penjajah laknatullah alaih. Sudah 7 dekade kaum muslimin di Palestina menderita, terjajah dan terusir dari negerinya. Namun selama itu pula tidak ada yang mampu membebaskannya. Hari ini ada seorang pimpinan jenderal yang bilang bahwa urusan Palestina dan Israel bukan urusan kita. Ini jenderal mungkin tidak membaca sejarah. Ketika Indonesia baru merdeka, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan adalah Palestina. Maka Palestina wajib kita bela karena kita sebagai kaum. Dengan waktu tidak ya, kita panggil saja orator yang pertama, Ustaz Astori dari Forum Ulama Al-Wajah DKI Jakarta. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Ya, mari kita nyanyikan biasa berikut ya. Silakan nanti turunkan. Usir Yahudi. Usir Yahudi dengan tentara. Ya, sama-sama. Usir Yahudi. Usir Yahudi dengan tentara. Kirim TNI. Kirim TNI ke Palestina. Sama-sama. Kirim TNI. Kirim TNI ke Palestina. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari mengajarkan kasih sayang begitu luar biasa
kepada umat Islam bahwasanya al-muslimuna kal-jasadil wahid, bahwasanya orang Islam itu adalah ibarat satu tubuh. Jika satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain pun juga akan merasakannya. Demikianlah begitu indahnya kasih sayang bersama muslim yang diajarkan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saudara-saudara saat ini, ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina mengalami penindasan oleh Yahudi laknatullah. Sekat nasionalisme yang ada di dunia ini pikiran barat, yaitu Inggris dan Prancis, yang menjadikan kita terpisah dengan saudara kita di Palestina. Tetapi sekat-sekat nasionalisme itu tidak melunturkan. Sekat-sekat nasionalisme itu tidak melumpuhkan. Sekat-sekat nasionalisme itu tidak memunculkan kasih sayang persaudaraan kita dengan saudara muslim yang ada di Palestina. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Sungguh persaudaraan ini menanjak kuat di hati kita semua bangsa muslimin, karena kita diikat oleh persaudaraan ukhuwah Islamiyah di bawah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat luka-luka saudara kita yang ada di Palestina karena bom Yahudi laknatullah, maka nyeri sekujur tubuh ini yang ada di kita yang ada di Indonesia merasakan sakitnya penderitaan yang ada di Palestina. Maka tak layak kita diam saat darah syuhada ditumpahkan di bumi Israel. Maka tak layak kita diam tatkala Al-Aqsa dinodai oleh Yahudi laknatullah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Marahlah kalian, karena kalianlah pantas untuk marah dan bahkan wajib untuk marah menyaksikan kebrutalan teroris Israel. Menyaksikan yang mana saat ini justru negara Amerika merestui tertumpahnya darah syuhada di Palestina. Menyaksikan saat ini PBB dengan Dewan Keamanan membisu laksana boneka. Menyaksikan saat ini para penguasa muslim hanya sekedar mengutuk tanpa ada tindakan yang nyata. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Kekejian yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Israel laknatullah ini harus segera dihentikan. Satu-satunya solusi hanya jihad fisabilillah. Ya, hanya dengan jihadlah Yahudi bisa terusir dari tanah yang diberkati Palestina. Bukan melakukan perundingan yang hanya sekedar retorika, kebohongan belaka. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Palestina membutuhkan sosok sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, sosok pemimpin yang bisa membebaskan bumi Palestina. Palestina butuh junah, butuh perisai. Perisai atau junah itu hanya didapatkan di belakangnya adalah seorang khalifah. Palestina membutuhkan penerapan Islam secara gabah. Wahai penguasa muslim, wahai penguasa kaum muslimin, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, kami menyerukan kepada Anda semua. Kami memberikan mandat dan kepada Anda, jadilah kesatria, jadilah manusia, jadilah lelaki walaupun sehari. Kirimkanlah pasukan
yang selama ini dibiayai oleh keringat kaum muslimin. Kirimkan TNI untuk hentikan penjajahan di Palestina. Kirimkan putra-putra terbaik dari kami untuk mengusir Yahudi laknatullah. Mahasiswa dan pemuda hadir di depan patung kuda mana? Kami menuntut kepada Israel untuk segera menghentikan penjajahan terhadap Palestina. Takbir. Yang kedua, kami menyeru kepada Bapak Joko Widodo selaku panglima tertinggi di Indonesia ini untuk bisa mengirimkan tentara yang hari ini tentara sedang menunggu komando dan panglima tertingginya, saudara. Betul, betul. Betul, Pak Menteri. TNI Indonesia adalah kadang-kadang ketiga terbaik di dunia, saudara. Kira-kira mudah untuk menghancurkan Israel. Bukan tidak untuk melumat Israel, saudara. Mudah, saudara. Apalagi kalau TNI digabung dengan pasukan Malaysia, pasukan Turki, pasukan Arab Saudi, kira-kira Israel itu hancur apa hancur, saudara? Tapi kenapa hari ini Israel bisa membombardir Palestina, saudara? Padahal tentara kaum muslimin begitu kuat dan begitu besar, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Karena umat Islam hari ini, pemimpin umat Islam hari ini dibatasi dengan yang namanya. Selamat pagi. Ya, minta waktu 5 menit, nggak nyampe. Baik, silakan. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan kepada seluruh peserta aksi. Jakarta dan Indonesia masih berlangsung pandemi COVID-19. Dan saat ini varian baru sudah masuk ke Indonesia. Kami tidak pernah bosan mengingatkan untuk seluruh peserta aksi untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami bertugas melayani dan mengamankan Anda dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum. Utamakan protokol kesehatan untuk kepentingan kita bersama. Maskernya pakai deh. Maskernya pakai. Iya, kamu yang baju putih. Kami ingatkan selalu gunakan masker. Itu yang pertama. Bapak saudara, apakah itu Indonesia, apakah itu Palestina? Baik, permintaan dari Bapak Polisi untuk bendera hitam mohon dilipat saja. Kita menggunakan bendera putih. Baik. Baik, silakan untuk para makasih. Seperti yang disampaikan oleh orator, bendera hitam silakan dibuka. Atau serahkan kepada kami dari gabungan Satpol PP TNI Polri. Ya, tidak perlu Pak ya. Ya. Baik, yang putih dipakai aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Para muslimin yang dirahmati Allah. Masalah Palestina. Masalah Palestina adalah masalah yang sudah lama terjadi. Masalah ini terus terjadi karena kaum muslimin di seluruh dunia tidak memberikan perlawanan kepada orang-orang Yahudi yang telah lama melakukan pendudukan di wilayah Palestina.
solusi dengan menjadikan dua negara di wilayah bumi Palestina antara Israel dan Palestina jelas-jelas bukan solusi, karena Israel baru ada 1948, sedangkan negeri Palestina sudah lama dia kuasai dan sudah lama diduduki oleh Muslim Palestina. Oleh karena itu, solusi dua negara bukan solusi yang tepat, dan menyerahkan solusi Palestina kepada PBB adalah solusi yang tidak tepat. Kenapa? Karena PBB hanya mengurusi kepentingan mereka sendiri, kepentingan para kapital. Maka selamanya kaum muslimin tidak akan dibawa takbir. Allahu Akbar. Kalau bukan kita, siapa yang akan membawa muslimin di bawah takbir? Allahu Akbar. Hei Bapak Tani, hei Bapak Presiden, turunkan pasukan membantu menyelamatkan saudara-saudara kita di bumi Palestina. Takbir. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ya ayuhal, ini adalah salah satu bukti keberpihakan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, karena kita juga tidak bisa pergi ke Palestina tanpa ada seruan seorang khalifah yang menyuruh kita untuk berangkat membebaskan bumi Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semoga aksi ini menjadi hujah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika saudara-saudara kita di Palestina menuntut kemana Israel Indonesia tidak ada ketika Yahudi Zionis membombardir wilayah mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Baik. Mari kita nyanyikan bersama Allah. Usir Yahudi dengan tentara. Usir Yahudi dengan tentara. Kirim TNI ke Palestina. Kirim TNI ke Palestina. Takbir. Saudara-saudara semua, beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar dari sahabat saya, sahabat yang sudah seperti saudara saya, bermain bersama, curhat bersama. Tapi kemarin saya mendengar kabar bahwa anaknya meninggal, saudara. Betapa sakit hati saya, saudara-saudara. Perintah saudara, itu baru satu orang anak saudara yang meninggal. Betapa sakit hati saya. Sampai sekarang, saudara, berapa ribu anak-anak di Palestina yang terbunuh oleh roket-roket Israel, saudara. Apakah hati kita tidak sakit, saudara? Apakah hati bapak-bapak polisi ini tidak sakit, saudara? Apakah hati bapak-bapak TNI itu tidak sakit, saudara? Maka dari itu, haram hukumnya bagi kita kaum muslimin untuk berdiam diri melihat pembantaian saudara-saudara kita di Palestina. Takbir. Mari kita simak para selanjutnya, yaitu Al-Alim Habib Khalil Al-Habsi. Dia emang otomatis sih. Dari Ketua dari Rakibul Hadap Jakarta Timur. Kita sambut dengan La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min ummatin wahidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para peserta aksi bela tasbih Palestina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para partai koalisi, kami ucapkan terima kasih, dan kepada para peserta aksi kami haturkan jazakumullah ahsanal jazaa yang telah menempati dan mengikuti protokol kesehatan. Semoga semua ini adalah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat wa afiat sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka ikut serta aksi membela Palestina di tempat ini. Semoga Allah meridai dan Allah memberikan kemenangan untuk Palestina. Serta salam akan datang keinginan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul uzmah yang tidak ada syafaat seperti syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya kepada kalian semuanya, siap bela saudara-saudara kita? Siap bela Islam? Siap. Siap bela kaum muslimin? Siap. Siap bela Palestina? Siap. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul bersabda, "Al-muslimun akhul muslim." Orang muslim adalah saudara-saudaranya orang muslim. Dalam hadis yang lain dikatakan, al-muslimun kal jasadil wahid. Muslim itu adalah laksana jasad yang satu. Apabila salah satu jasad sakit, maka sakitlah seluruh jasad kita. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berduka. Mereka sedang sakit karena serangan-serangan Zionis Israel laknatullah yang membabi buta. Mereka menyerang siapapun dan membunuh siapapun. Banyak dari saudara kita, ratusan ribu orang yang telah meninggal dunia. Ada istri kehilangan suaminya, ada suami kehilangan istrinya, ada anak kehilangan bapaknya, ada bapak kehilangan anaknya. Inilah yang terjadi di Palestina, yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak saudara kita sebagai kaum muslimin yang hanya jadi penonton terhadap saudara-saudara kita yang telah dibantai. Mereka tidak berisik dan mengubah, hanya permainan orator dan kata-kata. Akibatnya penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh saudara kita sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu adalah tidak cukup dengan mengirimkan obat-obatan, tidak cukup dengan mengirimkan makanan dan minuman,
Tidak cukup dengan mengirimkan pakaian, tapi adalah dibutuhkan oleh saudara kita adalah seorang muslimin yang peduli dengan mereka, dengan mengirimkan pasukan dan tentara serta senjatanya untuk membela kaum muslimin Palestina. Oleh karena itu, aksi kita pada hari ini kita minta kepada penguasa muslim bangsa kita, pemimpin kita, untuk mengirimkan tentaranya ke negeri Palestina untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Takbir! Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pasukan inilah yang mampu menolong kaum muslimin. Sebagaimana dari para pemimpin umat Islam dalam naungan khilafah, ia telah mengirimkan pasukan untuk membela kaum muslimin di seluruh dunia. Yang kita lihat dan kita tidak mungkin sejarah-sejarah yang gemilang yang terhadap kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita menyadari di saat tidak adanya pemimpin umat Islam dalam tingkat khilafah, maka umat Islam terus bercerai-berai. Karena Islam pemimpin, karena imam adalah jinnah, tameng sebagai tameng kaum muslimin, yang kaum muslimin adalah berlindung di belakangnya dan pelan di belakangnya. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi kita minta kepada pemimpin bangsa ini, pemimpin kaum muslim bangsa ini, untuk mengirimkan pasukan tentaranya dalam membela kaum muslim berjihad di tanah Palestina. Itulah solusi yang harus dilakukan. Tapi itu maka Islam terus tidak akan bisa berubah. Mau saya wawancara. Oleh karena itu, saya tanya sekali lagi kepada para peserta, untuk aksi siap ini. bela Islam, siap bela Palestina, siap memperjuangkan tegaknya syariat khilafah. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kaum Yahudi punya karakteristik pengkhianat, ingkar janji, dan juga zalim serta sisir. Bagaimana tidak telah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran tentara Fir'aun dengan sebelahnya Laut Merah. Kemudian mereka melakukan pendidikan ketika Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursina selama 40 malam. Mereka malah membuat patung anak sapi yang kemudian disembah. Mereka juga selalu memusuhi dan membunuh para nabi. Sudah tak terhitung para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kaum Yahudi ini yang dianiaya, dilukai, bahkan dibunuh, bahkan tak tanggung-tanggung. Seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dan seorang bapak dan juga anak seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namun karena ajarannya dianggap saudara-saudara kita yang dibantai, yang telah dibombardir oleh tentara ketika datang masa Islam pun sifat pengkhianat, ingkar janji, tidak pernah lepas. Bagaimana ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian melakukan perjanjian damai dengan Yahudi, Bani Quraisyah dan juga Bani Nadir. Mereka sudah melakukan pengkhianatan. Mulai dari Bani Musa, Bani Nadir, dan dipukul dengan Bani Quraisyah, dan pengkhianatan yang besar berhasil. Di perang Khaybar, ketika Yahudi kalah dan kemudian meminta perjanjian damai dengan kemudian mengurus perkebunan kurma dan kemudian separohnya diserahkan kepada kaum muslimin,
Yahudi mencoba berkhianat lagi dengan membujuk Abdullah bin Rawaha menerima suap, namun ditolak oleh Abdullah bin Rawaha. Jadi jika kemudian hari ini kita mengharapkan solusi perdamaian dari PBB yang merupakan pelindung penjajah Zionis Israel, sama saja bohong. Yang tepat adalah mengirimkan pasukan untuk membebaskan saudara kita di Palestina. Sebagaimana dulu Khalifah Al-Mu'tasim Billah ketika mendengar berita seorang muslimah di kota Amriyah, wanita itu berteriak, "Al-Mu'tasimah! Al-Mu'tasimah!" Lalu Al-Mu'tasim menangis. Labbaik ya Ustaz! Labbaik ya Ustaz! Kemudian mengirimkan surat peratan kepada Kaisar Theodosius, segera lepaskan muslimah dari penjara atau akan kirimkan pasukan yang kepalanya berada di kota Amriyah dan ekornya berada di hadapanku. Dan kemudian dikirimlah 80.000 pasukan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hingga dibebaskan kota Amriyah dan menewaskan 30.000 tentara Romawi. Itulah yang terjadi ketika kaum muslimin mempunyai pelindung rendah dan khilafah. Yang terjadi ketika Sultan Abdul Hamid diminta untuk menjual sepetak tanah Palestina oleh T.B. Herzl, wabah Zionis. Apa jawaban tegas Sultan Abdul Hamid? Palestina adalah tanah milik rakyatku, tanah kaum muslimin. Sudah banyak darah kaum muslimin Palestina, Suriah yang gugur pada pertempuran untuk membela muslimin. Kirim TNI ke Palestina. Kirim TNI ke Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Jadi solusi yang nyata untuk mengenyahkan penjajahan Israel di bumi Palestina adalah dengan mengirimkan tentara. Dulu di tahun 1969 ketika Israel membakar Masjidil Aqsa, Perdana Menterinya Golda Meir tidak bisa tidur semalaman karena takut akan diserang dari segala penjuru oleh negeri-negeri Arab. Tapi ternyata keesokan harinya tidak terjadi apa-apa. Lalu Golda Meir berkata, kita sedang berhadapan dengan umat yang tertidur. Tertidur karena apa? Tertidur dinambakan oleh nasionalisme sehingga melupakan ukhuwah Islamiyah. Padahal sudah jelaskan bahwa ikatan yang paling kuat adalah ikatan akidah Islam. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mari kita simak orator selanjutnya, yaitu Ustaz Gelarawan dari tokoh ulama Jakarta Timur. Pada Ustaz Gelarawan kami persilahkan kita sambut dengan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang akan bacakan tadi pada bukti nyata
Allah katakan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempercayai dengan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu satu wilayah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai wilayah yang berkah dan Palestina untuk Masjidil Aqsa adalah wilayah yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan ini ayatina untuk kami terlihatkan pada manusia bukti-bukti terparang-parang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Henry di luar sama Pais satu lagi. Dari ayat ini adalah yang pertama yang memberi nama Masjidil Aqsa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang sangat-sangat bersejarah bagi kaum muslimin karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat persinggahan bagi Nabi besar Muhammad SAW dalam perjalanan. Yang ketiga, Palestina, Yerusalem dan khususnya Masjidil Aqsa adalah tanah yang memang diberikan dengan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu catatan penting adalah bagaimana pentingnya nilai-nilai sejarah Masjidil Aqsa bagi umat Islam, karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulnya untuk memindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa, Yerusalem dan Palestina adalah mempunyai ikatan yang sangat-sangat kuat bagi kita kaum muslimin. Kemudian sepeninggal baginda Nabi besar Muhammad SAW pada tahun 637 Masehi atau kurang lebih tahun 15 Hijriah, kita tahu ada peristiwa di mana penguasa tertinggi Palestina yaitu Sionis secara sah menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menandakan bahwa secara hukum internasional tidak bisa dibantah bahwa Palestina adalah milik kaum muslimin. Di mana pada saat itu kemudian Umar bin Khattab menyatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah wasal. Dan artinya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh pihak lain, tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Tanah itu adalah milik kaum muslimin. Jadi ini bukti nyata, fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Maka apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi Laknatullah yang melakukan pendudukan, membangun pemukiman-pemukiman, melakukan pengisiran terhadap saudara kita kaum muslimin yang tinggal di Palestina adalah sebuah kejahatan besar, extraordinary crime, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita tahu bahwa sejak tahun 1897, Theodor Herzl, sang penggagas Zionisme, dia telah menyatakan bahwa harus ada negeri Yahudi atau negeri Israel di bumi Palestina. Maka sejak itulah sebenarnya saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina mengalami penderitaan yang luar biasa karena mereka diusir, mereka dibunuh, kemudian dilakukan pembantaian terhadap saudara kita kaum muslimin sebagaimana yang kita lihat sampai dengan hari ini. Maka hari ini wilayah kaum muslimin yang awalnya ada 100%, hari ini tinggal 20%, tinggal tepi barat dan Gaza. Ini adalah sebuah penjajahan yang luar biasa. Maka kalau memang negeri ini konsisten dengan sikap anti penjajahan, tidak ada jalan lain kecuali kita memberikan empati yang besar, yaitu dengan memberikan solusi bagaimana yang telah disampaikan. Harus dikirimkan tentara, harus dikirimkan mujahid-mujahid ke sana. Ya. Putusan memang harus dilakukan, tapi berapa ratus kali, berapa ribu putusan telah dilakukan tidak mengubah kejahatan Zionis Yahudi Laknatullah. Logistik, obat-obatan dan sebagainya memang mereka butuhkan. Tapi itu tidak menyelesaikan penderitaan mereka. Karena sesungguhnya PBB dalam hal ini mempunyai peran besar di dalam menjadikan Palestina sebagai tanah air Yahudi. Karena pada tahun 1916 ada satu perjanjian yang disebut dengan Peace. Perjanjian rahasia antara Rusia, Inggris, Prancis, dan kelompok Yahudi kebangsaan Jerman untuk membagi-bagi wilayah kekhilafahan. Kemudian pada tahun 1917 ada deklarasi Balfour
yang kemudian menetapkan Inggris adalah negara yang mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menjadikan Palestina sebagai pemukiman Yahudi. Dan kita ketahui bahwa Liga Bangsa-Bangsa inilah yang kemudian menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Maka kalau kita berharap penyelesaian yang adil itu bisa datang dari PBB, ini adalah sebuah mimpi besar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak 14 Mei 1948, ketika negara Israel diproklamirkan, maka semakin luar biasa penderitaan saudara-saudara kita ini. Maka sesungguhnya yang harus kita sadari adalah bahwa penyebab dari lemahnya umat Islam, penyebab dari tidak mampunya kita menghadapi persoalan besar ini adalah ketika Khilafah Islamiyah diruntuhkan pada tanggal 3 Maret 1924 pada Mustafa Kemal Atatürk yang didukung oleh negara-negara besar Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, dan tentunya adalah Liga Bangsa-Bangsa. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan umat ini sesungguhnya ada pada 3 pilar. Yang pertama adalah akidah Islam yang tinggi dan menjadi pegangan bagi kita. Yang kedua adalah beribadah secara kafah, secara utuh terhadap apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ukhuwah kita. Persatuan di tengah-tengah umat Islam inilah seharusnya menjadi perhatian besar bagi kita, karena kita terpecah-pecah. Kita terpecah-pecah oleh paham kebangsaan. Kita terpecah-pecah oleh fanatisme, organisasi, dan sebagainya. Padahal mereka saudara dari Palestina adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-Muslim dan Muslim kalau jumlahnya tidak berdoa. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain harusnya adalah saling mengingatkan. Maka dosa besar kalau kita tidak punya empati, kita tidak punya kepedulian hanya karena kita berbeda bangsa. Maka solusi masalah Palestina bukan lagi menutup logistik dan obat-obatan tetap harus kita kirimkan. Tapi jadilah Salahuddin Al-Ayyubi ayat ini. Jadilah apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau mengusir Bani Nadir, Bani Quraidah. Dan ini adalah satu kewajiban bagi kita. Maka dosa besar kalau kita, apalagi bapak-bapak, aparat bapak-bapak yang mempunyai kekuatan, jadilah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu abad ini penolong agama Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana gunung Ar bergetar ketika menerima ruh dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini. Jadilah pejuang Islam. Jadilah orang-orang yang menjadi penolong agama Allah ini, maka Allah pun akan teguhkan kedudukan kalian. Maka hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sekali lagi sebagai penutup dari orasi ini, kita membutuhkan satu institusi yang mempersatukan kita. Kita membutuhkan satu institusi yang menjadi junah, yang menjadi perisai bagi kita. Nahdlatul Muslimin jami'an dunia. Kepemimpinan umum dari seluruh umat Islam di seluruh dunia yang juga akan menjadi pelaksana hukum syariat dan juga akan menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan pertolongannya. Semoga Allah menyelamatkan kita sebagai kaum muslimin dan semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh penguasa negeri Muslim, pemilik kekuatan militer untuk benar-benar mencintai dan menjadi penolong bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, masih jelas Ustaz Selera yang menjelaskan kepada kita bahwa solusi perjanjian yang disodorkan kepada PBB itu adalah mimpi di siang bolong, saudara. Kenapa, saudara? Karena justru yang memberikan mandat wilayah Palestina kepada Israel itu siapa, saudara? Siapa, saudara? Itu adalah PBB, saudara. Jadi kalau berharap kemerdekaan Palestina kepada PBB
sama saja mimpi yang dorong adalah takbir. Gerakan yang ada di depan solusinya adalah kirim TNI ke Palestina. Kirim TNI ke Palestina. Takbir. Bapak-bapak, para pengguna jalan, Bapak polisi sekalian, mari kita sama-sama mengingatkan Jenderal tertinggi Indonesia, Bapak Jokowi, untuk bisa segera menggerakkan TNI, mengirimkan TNI ke Palestina untuk membebaskan Palestina. Takbir. Baik, selanjutnya mari kita simak orator perwakilan dari pemuda dan mahasiswa, yaitu Bung Ihsan dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jakarta. Kita sambut dengan takbir. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam keadilan nasionalisme. Salam keadilan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bapak-bapak polisi. Selamat pagi menuju siang Bapak-bapak TNI. Dan assalamualaikum untuk para habaib dan para ulama. Begini saya perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan. Saya Ihsan. Begini tidak akan berkata banyak karena para ulama pun sudah mengatakan banyak hal. Para pemikir dan para ilmuwan juga sudah mengatakan banyak hal bahwa Palestina sekarang dalam keadaan itu saja. Dan solusi bukanlah two state nation, bukanlah dua negara dalam Palestina. Tapi solusinya hanyalah mengusir dari Zionisme itu. Sebab apa? Sebab mereka telah dicampakkan, telah dirampas. Orang-orang Palestina telah dirampas tanahnya. Bukan atas kemerdekaan. Seperti yang kita lakukan dahulu. Dan kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah menolong sesama saudara kita yang ada di Palestina. Al-Muslim dan Akhir-Muslim. Termasuk yang diangkut, termasuk yang diurunya, termasuk yang disinjang unsur dari manapun. Kita harus menolong mereka selama mereka beriman kepada kita. Dalam hukum kita sudah dijelaskan bahwa Muslim menjadi seorang Muslim diwajibkan untuk dibunuh mati. Apalagi kafir. Allah telah mewajibkan kita untuk berjihad terhadap para penjajah yang telah merusak negeri kita sendiri. Dan kita sebagai tentara yang terkuat nomor 3 di dunia, berasa saya baca, kali ini kita mampu untuk mengusir Zionisme. Apalagi kita tidak bisa dengan tentara lain, tentara Malaysia, tentara Turki, tentara Pakistan. Tapi selama ini, para pemimpin negeri Islam hanya menggunakan retorika, hanya berharap dari PBB yang mana PBB sendiri yang telah mengesahkan Israel itu. Imran Khan, Erdogan, dan juga Pak Jokowi, termasuk Pak Nahdien, termasuk Pak Malaysia, Pak Muhyiddin Nasir. Mereka selama ini hanya menekan. Sudah mengirimkan tindakan nyata. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kemanakah rasa kemanusiaan kita? Kemanakah rasa keislaman kita untuk menolong saudara-saudara kita di sana? Kita memang bisa berharap dengan nasionalisme itu sendiri. Kayaknya sekarang masalah itu sudah selesai sejak lama. Sejak 1948. Itu sudah berarti sudah sekitar 70 tahun lebih nasionalisme tidak menghasilkan solusi apapun terhadap Palestina, terhadap Al-Quds. Bahkan terakhir 27 Ramadan kemarin, 1442 Hijriah, Al-Quds diserang. Bukan secara penjatakan, tapi secara fisik. Kita mau menunggu alasan apa lagi? Untuk alasan apa lagi? Untuk membebaskan Palestina. Bahkan kami sendiri sudah jelas
Karena ini adalah penjajahan, maka solusinya hanyalah melalui kekuatan fisik, melalui bapak-bapak TNI, bapak-bapak tentara Malaysia, bapak-bapak tentara Brunei, dan yang lain-lain. Kami sebagai pemuda sangat sukarela jika memang dibuka pelatihan militer untuk dikirim ke sana. Kawan media dan juga saya sebentar. Kami rela untuk dikirim ke sana jika memang dikasih pelatihan militer. Layaknya para militer, kami siap untuk membantu para teman-teman ASES di sana. Saya insan dan insan lain, Pepi dan pepi yang lain, imat dan yang lain, insya Allah akan berkorea untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Tapi sayang mimpi itu tidak akan terwujud. Karena dalam nasionalisme kita tidak boleh membantu negara negara kita. Itu suatu kekonyolan. Kenapa batas-batas nasionalisme bisa menghalangi batas kemanusiaan? Kenapa batas-batas nasionalisme harus menutup mata-mata keimanan kita? Apakah ini berarti nasionalisme tidak butuh hak pada kemanusiaan? Ya. Apakah ini berarti nasionalisme menghalangi keimanan kita? Benar. Jika demikian, kesimpulannya bisa diambil oleh masing-masing guru. Kawan-kawan media pun telah meliputnya dan akan memberitakan ini. Itu sebagai dukungan kami terhadap kawan-kawan kami yang ada di angkut sana. Kawan-kawan, saudara kami yang ada di angkut sana. Adik-adik kita, abang-abang kita, bapak-bapak kita yang ada di sana. Kampung-kampungnya, bahkan anak kecil pun ikut membela, ikut berjuang. Teman-teman di sini pasti tahu lagunya Atuna Tufulu itu. Itu adalah perjuangan dari anak kecil kepada atas penjajahan terhadap Israel. Ya, saya tidak bisa berkata banyak karena masih banyak lagi ulama-ulama yang akan menyampaikan hal yang lebih berbeda daripada yang saya katakan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Polisi, Bapak TNI telah memberikan kita kesempatan untuk menyuarakan dan juga menyadarkan muslimin lain bahwa solusi Palestina bukan lagi perundingan, tapi harus ngirim tentara ke sana. Takbir! Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Al-khilafah wa'dullah. Al-khilafah wa'dullah. Saudara-saudara sekalian, sebetapa kuatnya Amerika, sebetapa kuatnya Israel di mata dunia. Tapi apakah mereka lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Apakah mereka lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka dari itu saudara, kita tidak boleh terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Kita tidak boleh tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan kepada kita. Wa'ada'allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastahifannahum fil ard wa yastahifannahum amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Wa yastahifannahum fil ard, dan mereka akan dijadikan berkuasa sebagaimana umat sebelum mereka berkuasa, saudara. Tapi saudara-saudara, kita semua harus membayar harganya, saudara. Yaitu harganya
alladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saudara. Dan beramal soleh itu, saudara, tidak bisa berdiam diri, saudara. Orang soleh itu tidak bisa berdiam diri, saudara. Dikatakan di dalam surat Al-Asr, Al-Asr, innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saudara. Orang soleh itu harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesadaran, saudara. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Jadi, saudara, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaga iman kita, jaga amal soleh kita, dan jangan pernah berhenti untuk tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siap atau siap? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela saudara kaum muslimin? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Orator pamungkas untuk aksi kita hari ini, kami mohon kepada perwakilan advokat, ya, kepada Bang Riki, untuk bisa memberikan orasi pamungkas, ya, untuk bisa menjelaskan secara hukum bagaimana di negeri ini, ya, hukum yang berlaku ini, apakah pantas berdiam diri terhadap dijajahnya saudara di Palestina, saudara? Bukankah katanya politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, saudara? Apakah ini hanya omong kosong, saudara? Mungkin. Omong kosong atau omong kosong, saudara? Kalau hari ini katanya bebas aktif, ini bebas aktif atau bebas non-aktif, saudara? Kalau bebas aktif, harusnya aktif memperjuangkan kemerdekaan, Bos. Begitu jelas disebutkan setiap Senin pagi, anak SD, SMP, SMA, bahkan mungkin Bapak Polisi bisa membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Disebutkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apakah ini cuma omong kosong, saudara? Apakah ini cuma omong kosong, saudara? Oh, ternyata bukan omong kosong, saudara. Ketika ada segelintir orang terbunuh di Prancis, wartawan Charlie Hebdo yang menghina Rasulullah, terbunuh segelintir orang, seluruh negeri-negeri pemimpin di dunia bergandengan tangan mengatakan bahwa kami bersatu melawan ekstremisme, saudara. Oh, ternyata bebas aktifnya ini hanya berlaku untuk orang-orang sekuler, saudara. Ini namanya munafik apa munafik? Munafik. Kalau memang bebas aktif, Bapak Jokowi segera kirimkan TNI. Takbir. Takbir. Kita simak penjelasan dari Bang Riki selaku advokat Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela Islam, bela Palestina. Membela Palestina itu sama halnya membela Islam. Membela Islam itu sama artinya kita memposisikan diri kepada kebenaran. Tentunya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sekarang kita melihat banyak kecaman-kecaman yang terjadi di belahan negeri-negeri kaum muslimin maupun negeri-negeri yang notabene bukan mayoritas negeri kaum muslimin. Dan itu berguna, sangat berguna. Tetapi itulah yang bisa dilakukan oleh warga negara. Tetapi tentu berbeda
apa yang dapat bisa dilakukan oleh penguasa di negeri-negeri kaum muslimin. Sejatinya, bukankah penguasa di negeri kaum muslimin memiliki tentara? Betul. Bukankah juga memiliki tank? Betul. Memiliki senjata-senjata yang begitu canggih? Betul. Lalu, untuk apa itu semua? Kalau tidak untuk membela saudara-saudara seiman, seakidah yang ada di Palestina. Betul atau betul, saudara? Betul. Berharap dengan PBB, kita melihat apa yang dilakukan PBB hanya hari ini juga hanya mengecam. Itu pun kalau mengecam, apa pula yang sudah dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin, itu juga mengecam. Mungkin juga ada penguasa-penguasa yang katanya ingin mengirimkan tentara, Sudah sampai kapan? Tentaranya entah sudah sampai mana, tetapi juga tidak ada beritanya dan tidak juga ada penyelesaiannya. Selalu dari kancah hukum, bisa tidak negeri ini mengirimkan, membantu negeri Palestina? Tentu bisa, karena di undang-undang konstitusi negara ini pun yang katanya di undang-undang dasar dibuka proklamasi bahwasanya kita anti penjajahan dan menolak penjajahan. Betul atau betul?